Halo sahabat sehat, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Di sini, saya akan membahas masalah yang sering dialami banyak orang yang sudah menginjak usia 30 tahunan ke atas, bahkan sampai lansia juga masih sering mengalami. Siapa di sini yang pernah nyeri-nyeri sendi? Saya rasa semua orang termasuk saya pernah ngalamin yang namanya nyeri sendi. Kalau udah nyeri sendi, jadinya males ngapa-ngapain. Bahkan pada kasus yang berat, bisa sampai sendinya kaku dan tidak bisa berjalan. Nah, seringkali semua nyeri sendi dikaitkan dengan asam urat yang membandel. Tapi, apa benar? Kalau menurut studi, sakit sendi akibat asam urat itu hanya sebesar 4% dari populasi dunia. Tapi memang, linu akibat asam urat lebih tinggi di negara Asia, hingga 8,8%. Di Indonesia sendiri belum ada penelitian pasti jumlah penderita kadar asam urat yang tinggi ini. Tapi, diperkirakan sekitar 20-47% orang memiliki kadar asam urat yang cukup tinggi. Dan hampir setengahnya nih, disertai dengan nyeri sendi, pegel linu, capek-capek. Jadi sebenarnya nggak salah-salah amat kalau pegel linu, nyeri sendi sering dikaitkan dengan asam urat di negara kita. Sebelum tak bahas, ada background kisah menarik dari asam urat. Sakit sendi akibat asam urat yang tinggi atau yang disebut dengan gout sudah dikenal lama sekali, bahkan 400 tahun sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu, Bapak kedokteran kita Hippocrates menyebut gout sebagai unwalkable illness atau penyakit yang menyebabkan sulit berjalan. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata gout ini lebih sering terjadi di kalangan raja-raja atau orang kaya karena gaya hidup terutama pola makan mereka yang mewah banget. Jadi, gout juga dikenal sebagai disease of the king atau penyakitnya raja-raja. Nah, asam urat itu sebenarnya adalah hasil sisa pengolahan purin dalam tubuh, alias sampah. Apa itu purin? Purin sendiri adalah salah satu komponen penyusun DNA dan pengatur energi dalam tubuh, jadi penting banget. Nah, asam urat ini ternyata punya fungsi yang bagus banget buat tubuh kita. Gak nyangka kan? Seperti apa? Menjaga daya tahan tubuh, mengontrol tekanan darah kita. 3. Perbaikan jaringan tubuh. Bayangkan, bahkan asam urat dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen antioksidan yang paling banyak ditemui di dalam tubuh manusia. Tapi ingat, tubuh kita ini sukanya yang seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Termasuk asam urat ini. Kalau kadar asam urat berlebihan, yaitu di atas 6,8 mg per desiliter dalam darah, asam urat ternyata dapat membentuk kristal asam urat yang bentuknya tajam-tajam ini nih gambarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kristal asam urat bakal menumpuk di mana-mana, seperti di ginjal, di jantung, dan yang terutama paling sering adalah di daerah sendi dan daerah jempol kaki. Makanya tuh sering kan nyeri asam urat jempol bagian atas, jempol itu sakit, yaitu di daerah metatarsal 1. Sebenarnya apa sih dok yang bikin kadar asam urat ini bandel nggak turun-turun? Sebelum bahas itu, saya jelasin dulu gimana perjalanan asam urat di dalam tubuh kita. Jadi, sumber asam urat itu sebenarnya adalah purin. Purin dalam tubuh itu sumbernya ada dua, yaitu dari makanan sebesar 30% dan dari perombakan sel tubuh kita sebesar 70%. Nah, purin ini akan diolah oleh liver dan membentuk asam urat. Nah, sebagian besar asam urat ini akan dibuang saat kita kencing atau berkemih. Dan sebagian lagi nih akan dibuang saat kita buang air besar. Nah, kalau lihat gambar ini, bisa disimpulkan kalau kadar asam urat yang berlebihan bisa disebabkan akibat jumlah purin yang terlalu banyak atau pembuangan asam urat yang rendah. Pertama, tentunya pola makan. Nah, ini nih yang selalu ditanyakan sama pasien-pasien Dr. Hendra. Pada dasarnya semua makanan itu oke, asal dikonsumsi dalam jumlah cukup dan wajar. Di mana-mana jika berlebihan bisa berbahaya. Hal ini berlaku juga sama dengan asam urat. Makanan yang tinggi purin juga berisiko meningkatkan asam urat. Seperti apa? Ultra processed food, makanan tinggi gula, minuman bersoda. Jangan lupa, karena kandungan fruktosa yang cukup tinggi yang bisa memicu kondisi asam urat berlebih. Kemudian daging dan jeroan yang berlebih, makanan berminyak, tepung-tepung, alkohol, dan lain-lain. Dan ternyata membatasi asupan makanan-makanan ini terbukti bisa menurunkan kadar asam urat antara 10-15%.
Nah, sering tanya juga, kalau sayuran gimana, Dok? Katanya ada tuh sayuran seperti bayam yang bisa bikin asam urat tinggi. Dan menurut penelitian, nah ini nih, konsumsi sayur tidak meningkatkan kadar asam urat dalam darah, justru bisa mencegah GOAT. Jadi, sekarang udah nggak ada alasan ya, nggak makan sayur karena takut asam uratnya kambuh. Kemudian yang kedua, kondisi dan penyakit tertentu, khususnya obesitas dan sakit ginjal. Kelebihan berat badan atau obesitas erat kaitannya dengan peningkatan produksi asam urat sekaligus berkurangnya pembuangan asam urat melalui ginjal. Sehingga, penurunan berat badan penting untuk kamu yang punya asam urat membandel. Penelitian di Korea ini juga menyimpulkan kalau setiap penurunan 1 kg lemak tubuh dapat mengurangi kadar asam urat dalam darah sebesar 0,05 poin. Lumayan. Karena tadi kita sudah bahas mengenai asam urat yang sebagian besar dibuang oleh ginjal, kalau ginjalnya bermasalah, tentunya pembuangan asam urat akan terganggu dan menumpuk di dalam tubuh. Bahkan nih, tidak jarang saya temui pasien-pasien gangguan ginjal yang punya kadar asam urat yang tinggi. Bahkan penumpukan asam urat ini bisa membentuk sebuah batu ginjal. Jadi, batu ginjalnya bikin gangguan ginjal bisa juga. Asam uratnya bikin gangguan ginjal juga bisa juga. Oleh karena itu, nggak salah bahwa sebagian orang menghubungkan asam urat ini membuat gagal ginjal atau gagal ginjal yang juga meningkatkan kondisi asam uratnya. Ketiga, faktor genetik. Tidak bisa dipungkiri kalau faktor keturunan dan genetik juga berpengaruh ke resiko asam urat yang membandel. Sampai hari ini nih, diperkirakan sekitar 28 gen yang berpengaruh pada kadar asam urat dalam tubuh ini. Seperti contoh pada gambar ini, SLC29, kemudian PDKZ1, dan singkatan-singkatan lain yang cukup rumit. Kondisi gangguan ini ternyata bisa meningkatkan metabolisme dan membentuk lebih banyak asam urat. Jika sudah ada genetiknya, kemudian udah coba pola hidup sehat, dan konsumsi obat gak membaik, saran saya segera konsultasikan ke doktermu, mungkin perlu obat. Intinya, jika ada kondisi asam urat yang membandel, lalu evaluasi, apakah karena pola hidup yang belum baik, kemudian kepatuhan minum obat yang belum oke, atau mungkin ada sebab lain yang butuh konsultasi dengan dokter, seperti penyakit-penyakit yang saya sebutin di atas. Pokoknya jangan biarkan kondisi hiperurisemia atau asam urat di dalam tubuhmu itu terlalu lama, karena dampaknya yang bisa membuat penyakit GOAT atau radang sendi hingga kondisi gagal ginjal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekarang tulis di komentar ya, Anda dari kota mana? Usia berapa sekarang? Pernah sakit sendi atau punya asam urat tinggi? Dan jangan lupa, like, subscribe, share ke keluarga yang butuh edukasi ini. Saya, Dr. Hendra Handoko, sampai jumpa di video berikutnya.